Hafalkan Quran itu setiap hari satu muka itu 2 tahun kudune wis rampung. Niki 8 tahun disemak cek ruwani. Iki terlalu kerasan nih, terlalu kerasan, terlalu angler. Ya, bangkit secepatnya ya. Anak-anak sekalian, saya kemarin ketemu dengan orang mu'alaf. Mu'alaf ini baru aja walaupun baru masuk Islam, tetapi ya dia sebenarnya masuk Islam sudah lama. Sudah lama. Tapi saya tanya, apa yang membuat kamu masuk Islam? Katanya, saya baca Quran. Karena saya punya orang tua angkat katanya, punya orang tua angkat itu Islam. Maka saya baca Quran. Setelah saya baca Quran, ternyata apa yang ada di Injil itu ada juga yang ada di Quran, karena beliau ini juga sudah membaca Injil. Baca Injil semua, diwolak-walik juga. Ternyata Quran ini menceritakan juga apa yang ada di Injil. Jadi Injil, kitab Injil itu isinya 2. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ini ya. Kitab Injil itu isinya 2. Perjanjian lama itu isinya tentang nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Kisah-kisah nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Kalau perjanjian baru adalah tentang Nabi Isa dan 12 muridnya itu. Itulah yang namanya perjanjian baru. Tapi yang namanya Injil itu kedua-duanya itu. Nah, supaya kamu tahu, Injil itu kedua-duanya itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya juga baru tahu itu, dia cerita, karena ya saya tidak pernah baca Injil. Tapi katanya, kata beliau ini, saya ini sudah membaca Injil, lalu saya buka-buka Quran, ternyata isi Injil itu sama dengan isi Al-Quran. Maka kita juga percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan di dalam Al-Quran itu ada kisah yang lebih mendetail katanya, kisah yang lebih lengkap lagi. Maka kami melihat, oh ini kitab benar ini. Dan memang Al-Quran itu kitab yang terakhir, maka saya percaya. Nah, gitu. Karena isinya sama, dan Al-Quran inilah penyempurna, maka saya mengikuti Islam. Nah, gitu. Saya mengikuti Islam. Ini jadi orang Kristen, orang mu'alaf, membaca Quran itu jadi tambah paham. Tapi dia tanya, tapi aneh ya Ustadz katanya, istrinya itu Islam, Muslim. Saya ceritakan tentang isi Al-Quran itu dia heran-heran, karena malah dia belum tahu. Jadi orang yang mu'alaf ini tadi membaca Quran, tahu isi Quran, lalu malah orang Islam sendiri malah nggak tahu katanya. Padahal istri saya itu Islam sejak lahir, tapi saya bercerita tentang isi Quran malah dia nggak tahu. Loh, kok aneh ya Ustaz? Oh iya, orang Islam itu malah nggak suka baca artinya, baca Qurannya saja. Nah, maka anak-anak sekalian, kalian baca Quran dan artinya. Katanya, kata beliau ini, saya ini setelah membaca surat Maryam itu saya yakin betul Islam itu agama yang benar. Baca surat Maryam, karena di dalam surat Maryam itulah Allah bercerita tentang penderitaan Siti Maryam, tentang bagaimana melahirkan, dan penjelasan tentang Siti Maryam yang melahirkan tanpa suami itu sangat jelas, dan itu yang saya bisa terima katanya. Maka saya masuk Islam. Maka kalian membaca artinya, baca arti. Dan Al-Quran itu wa tibyanun likulli syai', tibyanan likulli syai', penjelasan apa saja, penjelasan apa saja. Karena Allah itu memang maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Sudah kalian mengenal Allah itu sudah satu anugerah yang amat sangat besar. Maka untuk betul-betul lebih mengenal lagi, untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih banyak lagi, maka kamu baca, kamu fahami, kamu hafalkan, kamu fahami. Kunci dibukakan oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Kuncinya adalah bangun malam. Sebelum kalian bangun itu sebelum subuh, dan sholat tahajud. Itu kunci. Ya, kalian bangun sebelum subuh, lebih lama lebih bagus. Lalu kalian sholat 2 rakaat tambah witir paling tidak. Kalau bisa yang lebih baik sebenarnya menghafalkan Quran itu sekaligus dalam sholat. Lebih, iya. Karena orang itu sedang sholat itu konsentrasi menghadap kepada Allah dan tidak omong-omong. Kalau kamu sholat omong-omong sama orang, maka kamu baca Quran itu langsung bicara kepada Allah. Boleh tidak ngulangi satu ayat diulang-ulangi dalam salat? Boleh apa tidak? Boleh. Maka kamu ngulang-ulang. Jadi sambil kamu bangun malam sambil deres. Tentunya Qurannya taruh depannya. Depan. Lupa buka. Tidak lupa tutup. Terus. Jadi sekaligus salat, sekaligus Rasulullah pun juga begitu. Rasulullah itu malam hari sholat itu membaca ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu punya cita-cita apapun, kamu punya niat apapun, kalau kamu sudah bangun malam, kamu baca Quran, bangun malam, nanti kalian akan diberi oleh Allah petunjuk untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kamu. Dimudahkan Allah. Nanti Allah akan mengilhami kamu, yakin saja. Rasulullah itu disuruh berdakwah di kalangan orang musyrik, tidak diberi kekuasaan, tidak diberi kerajaan, tidak diberi harta, tetapi oleh Allah dimudahkan untuk berdakwah, membawa Islam ini untuk ke seluruh dunia. Apalagi kamu punya cita-cita apa saja, insya Allah akan dimudahkan. Sudah jaminannya itu. Bangun malam, nanti ada petunjuk. Kamu punya ingin apa, niatkan dan kamu fikirkan, kamu mohon kepada Allah. Di antara yang saya ingin tekankan, kadang-kadang para santri yang harus menghafal Quran itu ingin menghafal saja tidak. Anak-anak santri sedang menghafal Quran itu ingin hafal saja tidak. Ya mulane hafal-hafal, ingin aja tidak. Tahu enggak tandanya? Setiap mau ngaji itu gimana? Duduk lentek lo. Ini ingin apa tidak kalau gitu tuh? Enggak ingin. Sedina ra setor, sesuk ra setor neh, sok mben ra setor, sesasi ra setor blas. Setelah setor salah kabeh. Terus piye jelas? Kalau mau, apalagi kamu bangun malam, pikiran kamu itu biar itu. Allah sudah berjanji, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Allah saja sudah berjanji begitu. Mengapa kita tidak bisa? Allah sudah berjanji, saya akan bacakan. Kalau Allah yang membacakan, tidak lupa. Maka kamu pada waktu membaca Quran itu merasa Allah yang membacakan. Sanuqri'uka fala tansa. Sambil bangun malam, jam 2 malam bangun, buka Quran, sambil sholat.
ruku sujud, satu lembar ruku sujud, satu lembar ruku sujud. Wah, enak sekali, terasa betul bahwa Allah yang bicara kepada kamu. Al-Fatihah kita bicara kepada Allah, ya kan? Ya, pada waktu kita membaca surat bagaimana? Allah bicara sama kita. Sanuqri'uka fala tansa. Sehingga sholat malam itu sekaligus untuk deres hafalan. Deres hafalan dan juga menambah. Caranya gimana Ustaz? Ya pegang Quran enggak apa-apa. Kamu ada di pinggir-pinggir itu, nanti Quran taruh samping, berdiri diambil lagi. Kalau perlu ya buat sendirilah itu apa, jagrak itu, tahu enggak jagrak? Jagrak untuk baca Quran itu. Baca. Itu rasanya nikmat sekali itu. Rasanya nikmat. Baca. Nanti wah, ini sebentar lagi kataman Ustaz ya. Nah, sebenarnya kataman ini wani pora ya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Malah ada usul diundurkan saja Ustaz. Karena agak masih belum yakin ini ya. Ini apa ini ya? Ya.